empat golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasul, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu bersama bahwa Allah lah yang begitu banyak memberikan rahmat, hidayah, kenikmatan kepada kita sekalian. Semoga kita pintar-pintar berterima kasih kepada Zat pemberi kenikmatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu banyak diberikan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam istiqamah, bertakarub, mendekatkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam setiap diri kaum muslimin dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kerinduan, cita-cita yang didambakan, yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Adalah kita merindukan kiranya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus dengan rahmat? Ada apa dengan rahmat? Ternyata sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya ya kita mampu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menjadi modal utama kita bawa menuju ke pintu surga untuk memasuki di dalamnya. Yang kita tahu surga yang dipenuhi dengan keindahan, dipenuhi dengan kenikmatan, serta kekal abadi di dalamnya. Saya yakin dan percaya sahabat pecinta dakwah pun juga merindukan yang namanya surga. Surga yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang benar, di antara kita ini belum pernah yang secara langsung mampu melihat bagaimana itu keindahan di dalam surga. Belum pernah di antara kita ini yang mampu secara langsung merasakan bagaimana kenikmatan di dalam surga. Akan tetapi sekali lagi, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus menaruh keyakinan bahwa memang surga adalah tempat yang indah dan nikmat di dalamnya yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, aku telah siapkan untuk hambaku yang saleh. Apa itu? Kenikmatan di dalam surga, yang mana kenikmatannya itu belum pernah dilihat oleh mata, yang mana kenikmatan keindahannya itu belum pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan kenikmatan keindahannya di dalam surga itu belum pernah terbesit sedikit pun dalam hati manusia. Surga adalah tempat yang sudah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita patut merindukan yang namanya surga. Tapi tahukah kita, ternyata bukan kita saja yang merindukan surga. Ternyata surga pun menanti-nanti dan merindukan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kiranya yang dirindukan dan dinanti-nantikan surga? Lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ternyata surga pun menanti dan merindukan 4 golongan manusia. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga menantikan dan sangat merindukan atas 4 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga sangat rindu kepada manusia talil Quran, yang senantiasa mendawam-dawamkan Al-Quran, yang senantiasa bergaul, bercengkrama, membaca Al-Quran. Yang kita tahu, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir zaman ini, di era digital, bahkan HP mengalahkan daripada Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku dirinya ingin masuk ke dalam surga, rindu kepada surga, akan tetapi tidak melaksanakan syarat yang pertama untuk dirindukan surga, yaitu bercengkrama, memperbanyak membaca Al-Quran. Tanyakan dalam diri kita, bandingkan berapa kalikah kita membuka HP kita hanya sekedar untuk membaca komentar-komentar di media sosial, atau mungkin sebatas kita untuk mengupdate status dan lain sebagainya. Sebanyak apakah kita sudah membaca Al-Quran? Dan ternyata lebih banyak kita membuka HP daripada membaca dan membuka Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran adalah salah satu syarat di mana surga akan merindukan manusia yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, surga sangat merindukan orang wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Satu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya, lantas diperintahkan oleh tuannya itu, "Wahai Luqmanul Hakim, sembelihlah engkau seekor kambing dan berikanlah kepada saya potong bagian yang engkau rasa yang paling baik." Maka Luqmanul Hakim pada waktu itu pergilah menyembelih seekor kambing dan mengambil satu organ tubuh yang paling terbaik menurut Luqmanul Hakim. Apa itu? Lidah kambing tersebut. Dibawalah lidah itu ke tuannya. Lantas tuannya memerintahkan kembali sekali lagi Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing. Memerintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk mengambil satu organ tubuh si kambing itu yang paling terburuk. Pada waktu itu pula Luqmanul Hakim pergi menyembelih kambing dan diambillah satu organ tubuh di dalam kambing itu yang paling terburuk. Dan ternyata apa? Yang paling terburuk diambil oleh Luqmanul Hakim dan dibawa kepada tuannya itu adalah lidah daripada kambing tersebut. Sontak sang tuan ini terheran-heran kepada Luqmanul Hakim. Yang pertama, diperintah untuk mengambil organ tubuh kambing yang paling terbaik, dibawalah lidah kambing tersebut. Yang kedua, diperintah untuk mengambil organ tubuh kambing yang terburuk, dan ternyata Luqmanul Hakim membawa organ tubuh lidah kambing tersebut. Maka tuannya mengatakan, "Ada apa gerangan wahai Luqmanul Hakim?" Luqmanul Hakim mengatakan bahwa ketika lidah seseorang dipakai untuk berbuat kebaikan, maka dia pun akan baik. Tetapi jikalau lidahnya, lisannya itu dibuat untuk sesuatu yang buruk, maka inilah yang akan membawa keburukan kepadanya.
Bukankah ada satu pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada silat? Bagaimana bisa? Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah, kita analogikan, kalau silat itu menyayat tubuh kita, terluka, mungkin 2 atau 3 hari akan sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi, jikalau lisan ini menggores sedikit luka dalam hati, mungkin kita tidak mampu mendapatkan obatnya. Oleh karena itu, sekali lagi, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, surga rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, surga sangat merindukan kepada orang yang mana? Wa mut'imil jian, yang terus memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang gemar, sering dan suka untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan, apalagi kalau itu kita berikan kepada orang yang fakir miskin, anak yatim piatu, maka itulah yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga sangat mencintai dan merindukan golongan yang keempat ini, wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang senantiasa melakukan puasa saum, melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita, lahir dan jasmani kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun ini kita mampu mendapatkan berkah dari bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah kita pun termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, kata Rasul, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya kepada kita, menuntun kita, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga bukan kita saja yang merindukan surga, akan tetapi lebih daripada itu, surga yang akan merindukan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.